Perkenalkan, nama saya Monika Aprilia Raja Gugu. Saya dari kelompok 7. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin membuat video project strategi pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul Penerapan Metode Discovery Learning pada materi ajar unsur intrinsik cerpen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rosdiana Siregar, MPD. Hai, perkenalkan saya Yesi Jessica Brustopu dari kelompok 7. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Medan. Di sini, kami dari kelompok 7 ingin membuat video proyek mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Penerapan Discovery Learning pada materi ajar unsur intrinsik cerpen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rosdiana Siregar, MPD. Perkenalkan, nama saya Oli Rispa, saya sebagai pemateri yang kedua. Jadi, adapun alasan kami memilih metode pembelajaran Discovery Learning karena tidak ada model atau pendekatan pembelajaran yang benar-benar sempurna. Setiap model pembelajaran atau pendekatan atau strategi pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itulah, memahami setiap model, teknik pendekatan, atau strategi itu sangat penting. Kami memilih model strategi pembelajaran Discovery Learning karena model pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan, yaitu yang pertama, model pembelajaran ini memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kedua, dapat memperkuat dan menambah kepercayaan diri dengan proses menemukan sendiri. Karena pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sudah makan? Sudah, Ibu. Masih semangat belajar pagi hari ini? Masih, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Saya persilakan kepada Monika untuk membawa berdoanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Erika. Saya, Bu. Oli. Saya, Bu. Sondang. Saya, Bu. Tiara. Saya, Bu. Monika. Hadir, Bu. Baik, anak-anak, siapa yang tahu materi kita yang minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Oli, apa itu? Tentang puisi, Bu. Tentang puisi. Untuk materi kita hari ini, apa yang kita bawakan? Cerpen, Bu. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang cerpen. Siapa itu yang tahu apa pengertian cerpen? Saya, Bu. Ya, Oli, apa itu jawabannya? Cerpen atau biasanya disebut dengan cerita pendek adalah prosa yang mengandung tentang puisi, di mana tokoh utamanya sebagai pemeran. Sekian dari saya, Bu. Kasih tepuk tangan ke Oli. Baik, dapat kita katakan cerpen adalah cerita fiksi yang merupakan tentang cerita pendek. Kemudian, siapa yang tahu apa itu unsur-unsur dari cerita pendek, unsur intrinsiknya? Saya, Bu. Ya, Monika, apa aja itu? Jadi unsur intrinsik itu ada 7, Bu. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada setting, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam suasana cerita, dan yang ketujuh amanat cerita atau pesan moral. Bagus, kasih tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu tema? Saya, Bu. Ya, Sondang, silakan. Tema merupakan sebuah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Kemudian alur, siapa yang tahu? Tidak ada. Jadi alur adalah jalan cerita dari cerita pendek tersebut. Kemudian siapa yang tahu apa itu tokoh? Saya, Bu. Tokoh atau penokohan itu adalah pemeran yang diciptakan di dalam sebuah cerpen. Siapa yang tahu apa itu suasana cerita? Saya, Bu. Ya, Oli, persilakan. Suasana dalam cerita pendek dapat membantu bagaimana terjadinya sebuah cerita itu berdasarkan sebab akibat. Kemudian siapa yang tahu itu apa setting? Saya, Bu. Jadi setting itu adalah sebuah tempat di mana bertemunya landasan sebuah cerita itu terjadi. Kemudian siapa yang tahu itu apa amanat?
Saya, Bu. Ya, mohon dipersilakan. Amanah merupakan pesan dari cerita tersebut. Bagus. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Kemudian Ibu ingin membentuk sebuah kelompok menjadi dua. Yang pertama ada Erika, Sondang, dan Erika. Kemudian ada kelompok Monika yang bicara. Tugas kelompok kalian yaitu membuat cerpen, kemudian mencari unsur intrisi yang terdapat pada cerpen tersebut. Baik, langsung saja untuk berdiskusi kelompok. Baik, Bu. Baik anak-anak, untuk waktu berdiskusi sudah cukup Ibu rasa. Kemudian Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok untuk melakukan hasil kerja diskusinya. Saya persilahkan. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, adapun tema dari cerpen kami yaitu tentang Balkis. Jadi, kami telah menganalisis unsur-unsur dari cerpen tersebut. Adapun temanya yaitu jangan mudah putus asa atau kehidupan. Yang kedua, latar waktu malam hari. Kemudian latar tempatnya di pinggir jalan dan di atas jembatan. Kemudian latar suasana sunyi senyap. Kemudian alurnya alur maju karena jalan cerita dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita juga terdapat penyelesaian konflik. Yang keempat, penokohannya. Yang pertama itu ada aku, tokoh penokohannya yaitu mudah putus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Yang kedua ada pria pemabuk, wataknya yaitu pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Buktinya, cerpen Bangkit menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Yang keenam, nilai moral. Yang pertama, saat tokoh aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya. Kemudian nilai perjuangan. Pria pemabuk berjuang bertahan hidup di jalanan yang keras. Di kehidupan nyata, banyak orang melakukan apapun untuk berjuang hidup. Demikian hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok Monika yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan ke kelompok Monika. Berhubung nulis kita sudah habis, kita sudah berakhir pada pertemuan ini. Untuk kelompok selanjutnya dibawakan untuk minggu depan. Kemudian sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap materi yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Untuk anak, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Oli. Baik teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Doa selesai. Baik, sekianlah pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Adapun kendala yang kami alami pada saat membuat proyek video mengenai discovery learning pada materi ajar unsur intriksi cerpen adalah yang pertama, tempat. Jarak antara rumah kami terpisah, sehingga membuat kami sulit untuk berkumpul dalam membuat video pembelajaran kami. Lalu yang kedua yaitu waktu. Nah, untuk mengajar atau mencari tempat dalam pembuatan video, kami membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga yaitu alat atau media, seperti penggunaan kamera atau HP dalam memvideo atau merekam. Hasil dari video praktek kami yang kurang memadai. Lalu yang terakhir adalah suara angin dan hujan yang cukup deras, sehingga pembuatan video kami menjadi terhambat dan sedikit berisik. Nah, karena tempat kami yang tidak memadai, kami membuat video itu di ruangan yang terbuka, sehingga banyak suara yang terjadi dari luar. Demikian contoh nyata penerapan metode discovery learning pada materi ajar untuk unsur intrinsik cerpen. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.